Saya Saleha Sungkar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Sumba Barat Daya, yaitu di Desa Kalenaronggo, Tambolaka. Ya. Kenapa saya melakukan kegiatan tersebut? Di daerah Kalenaronggo adalah suatu daerah yang kering, sulit air, dan masyarakatnya miskin. Nah, di daerah yang sulit air, masyarakat itu tidak bisa mandi, sulit untuk mencuci tangan, dan mereka tidak mempunyai toilet karena memang sulit untuk mengalirkan air ke situ. Oleh karena itu, mereka mempunyai kebiasaan untuk buang air besar sembarangan, yang kalau istilah Depkes itu BABS. Nah, kalau ada masyarakat yang buang air besar sembarangan, maka di daerah tersebut akan banyak penyakit cacingan. Ya. Kemudian di daerah Kalenaronggo tersebut, selain daerahnya sulit air, juga merupakan daerah malaria dan filariasis. Nah, atas dasar itu kami berupaya untuk membantu mereka dari segi penanggulangan penyakit tersebut supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Untuk melakukan kegiatan tersebut, tentu saja kami melakukan persiapan terlebih dahulu di Fakultas Kedokteran. Lalu saya dan 8 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berangkat ke Tambolaka, kemudian ke Dusun Kalenaronggo, dan acara yang dilakukan di sana yang pertama adalah penyuluhan kesehatan bagi kader-kader Desa Kalenaronggo. Pada laki-laki biasanya gejala kronis filariasis dan Schrödinger pada laki-laki, pembesaran tupai dari kaki sampai selangkangan, benar atau tidak? Benar ya. Terus pembesaran di tupai bawah sampai lutut. Jadi bisa dibilang usai dari kaki sampai selangkangan, dari tupai bawah sampai. Nah, kenapa bisa? Jadi jangan lama, jadi maksudnya kayak terus dia dewasa. Jadi cacinya kaki dia kan kalau bisa berdiri dijaga ke bawah seperti ini makanya kan namanya bisa. Buat zakat. Jadi kalau kan ada buat zakatnya, itu bisa sampai sebesar apa? Kalau mereka sih tinggal habis dalam. Jadi tadi kampungan, nama lainnya juga kreasis. Nah, sesudah memberikan penyuluhan kesehatan, diharapkan pengetahuan kader kesehatan tersebut meningkat, sehingga mereka bisa memberikan pengetahuannya kepada masyarakat.
kemudian sesudah kegiatan penyuluhan masyarakat, lalu dilakukan pemeriksaan feses. Masyarakat diminta untuk mengumpulkan feses dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan bagaimana mereka harus mengumpulkan feses. Setelah itu fesesnya diperiksa. Selain pemeriksaan feses, juga dilakukan kunjungan rumah untuk mendapatkan data perilaku masyarakat dan kondisi lingkungannya. Oh ini izin. Oh, malah kaki tim kan, di. Izin mana Pak? Oh, di dunia kerjaan. Abang. Oh, pengen. Oh, itu japta ni karut lahim dulu. In hand. Hasilnya dari kegiatan tersebut sungguh mencengangkan. Kenapa? 95% warga itu menderita cacingan. Bahkan ada banyak orang yang dari tiap satu orang itu terinfeksi berbagai parasit usus. Contohnya, ada satu orang anak yang di dalam perutnya ada cacing ascaris, ada trichuris, ada N. amoeba histolytica, ada juga N. amoeba coli dan Iod amoeba buccifi. Ya. Ada juga satu anak yang mengalami infeksi Trichuris trichiura, kemudian ascaris, lalu dia juga terinfeksi Taenia. Kenapa bisa terinfeksi Taenia? Masyarakat Sumba itu mempunyai rumah dalam bentuk rumah panggung. Di rumah panggung tersebut, di kolongnya dipelihara babi, anjing, dan ayam. Nah, babi itu merupakan hostes perantara Taenia solium. Nah, karena babi tersebut berdefekasi di sekitar rumah, dan di rumah itu banyak juga anak-anak bermain, lalu orang dewasa juga bersentuhan dengan tanah, sementara untuk mencuci tangan mereka nggak punya air. Nah, dengan perilaku yang seperti itu, mereka sangat rentan terhadap infeksi parasit usus. Oleh karena itu, untuk jalan keluarnya, masyarakat harus dididik bagaimana menjaga perilaku hidup bersih sehat. Mereka harus mencuci tangan, mereka harus cebok sesudah buang air besar, mereka harus mandi. Kita dengan mudah mengatakan hal seperti itu, tapi kenyataannya sulit untuk dilakukan karena mereka nggak punya air. Mereka tentu saja mau mencuci tangan, mau cebok, mau mandi, ya karena itu untuk kebersihan dirinya. Ya. Tapi karena nggak punya air, mereka nggak bisa melakukan itu. Ya. Jadi sebagai saran dari kegiatan ini adalah kita perlu menyediakan sumber air bersih. Kenapa sumber air bersih ini kita perlu bantu? Karena daerah tersebut kering. Untuk menggali sumur itu harus dengan kedalaman 150 meter. Tentu saja masyarakat tidak sanggup untuk membangun sumur seperti itu. Nah, itulah yang harus kita bantu. Kita perlu menyediakan sumur bor, kita perlu menyediakan fasilitas untuk mandi, cuci, dan toilet atau kakus. Ya. Nah, dengan demikian kita berharap semua penyakit-penyakit infeksi parasitik yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih sehat dapat kita berantas. Demikian ringkasan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.